yang disebut bencana itu banjir, gempa bumi, longsor. Ya. Ayo kita. Ayo, mari kita nih semua niatkan. Nanti kalau apa? Kalau itu kita ngetri apa? Ayo ready? Yes. Ibu yang mimpin. Ayo kita siapkan semua mata hati kita, telinga kita, mata kita, mulut kita untuk kita bisa menolong orang lain. Are you ready? Yes. Ini untuk apa ya? Oke, ya, matur nuwun ya. Mereka di sini. Oke, matur nuwun ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tagana dan PKH, saya ingin menyampaikan. Tagana sering ngomong bahwa yang disebut bencana itu banjir, gempa bumi, longsor, itu seperti itu. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah kalau kita ngomong bencana, justru yang bahaya itu bencana seperti ini. Namanya bencana kemanusiaan. Yang tadi orang kemudian lahir, dia tidak bisa apa-apa sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu jauh lebih berat dibandingkan kalau kita misalkan kena musibah apa. Nah, yang ingin saya sampaikan, jadi mulai sekarang saya mohon teman-teman PKH, teman-teman Tagana, mari kita lakukan. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Dirjen untuk kita akan membuat grup WA. Jadi ada staf Kementerian Sosial, nanti yang saya tugaskan megang misalkan satu provinsi. Kalau satu provinsi berat ya mungkin 2 orang. Atau kalau provinsinya kecil ya mungkin cukup dua provinsi 1 orang. Saya ingin menyampaikan, saya ingin membangun ini. Supaya kenapa? Supaya kerja kita terukur. Karena kalau kita hanya memberikan bantuan-bantuan, kita tidak pernah tahu progresnya. Itu sampai kapan? Kalau kita lupa, dia tertelantarkan lagi. Tapi kalau kita ingat terus bahwa kita punya tanggungan ini, maka kita akan selalu ingat bagaimana menolong mereka. Ya, bagaimana, karena coba teman-teman ya, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita bisa 1 jam lagi, kita sudah bisa 2 jam lagi, atau besok kita akan mati. Penjenengan harus bersyukur menjadi relawan PKH Tagana, karena kita bisa menolong orang lain. Kita menolong orang lain tidak perlu dengan uang kita sendiri. Teman-teman bukan tidak dapat pahala loh kalau nolong orang lain, meskipun tanpa mengeluarkan uang. Oh, justru teman-teman, di tangan teman-teman lah, teman-teman bisa membantu banyak sekali. Karena itu penjenengan, sekali lagi saya ingin sampaikan, penjenengan adalah mata, telinga, mulut, kaki, tangan dari Kementerian Sosial. Karena itu saya mohon penjenengan, ayo kita berikan yang terbaik. Saya hanya butuh report. Nanti saya juga akan cek, saya akan masuk ke grup itu. Saya akan cek bagaimana progresnya laporan-laporan itu. Kita tidak bisa, kalau kita tahu, Pak Dirjen, kalau kita tahu mereka sudah lapor, kita diam saja, dosa itu berpindah ke kita. Dosa itu berpindah ke kita. Tapi demikian pula, kalau kemudian mereka tahu, mereka tidak laporkan ke kita, dosa ada di tangan mereka. Ya Pak Dirjen, jadi karena itu saya ingin menyampaikan, mari kita. Saya tahu itu berat, saya tahu itu tidak mudah, tapi saya tahu bukan tidak bisa. Tuhan pasti akan memberikan uluran tangannya, uluran kakinya untuk kita bisa menolong orang lain. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada kita, kalau itu terjadi pada saudara kita, kalau itu terjadi pada anak kita harus bersyukur. Mungkin kita tidak bisa seperti orang-orang yang kaya harus pakai macam-macam, tapi kita bisa membantu orang lain, itu sudah luar biasa.
Ya. Jadi karena itu saya mohon ayo Tagana, teman-teman Tagana, sekarang kita tidak usah nunggu datangnya gempa bumi. Kita tidak usah nunggu datangnya longsor. Report penjenengan semua itu adalah mata saya, telinga Kementerian Sosial. Kalau kita bisa menolong satu orang itu sama dengan kita menyelamatkan satu keturunannya itu. Ya, ya. Jadi contohnya misalkan tadi, nggak bisa ya saat saya ingat saya membaca report makan nasi kalau ada bantuan. Kalau enggak dia akan makan tiwul. Nah, kita bisa bantukan misalkan dalam bentuk yang lain. Dan aku percaya mungkin Kementerian Sosial mungkin tidak ada uang. Tapi begitu aku ngomong mungkin banyak yang bantu. Misalkan kita bantu ayam petelur. Di sini kalau ada karang taruna dibantu bersama-sama dengan mereka. Nanti kita bisa jual. Nanti bisa diambil sementara dengan untuk kita panti-panti kita. Untuk makanannya di panti itu kita bisa ambil sementara. Yang terdekat di mana maka kita bisa ambil itu. Panti rehabilitasi kita bisa kita pakai sementara. Tapi saya yakin tidak sampai segitu udah laku. Iya, betul. Ya, udah banyak yang akan ngambil.